Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, berjumpa kembali dengan Ibu Emi ya. Ibu harap kalian semua saat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, dengan adanya kondisi yang kita hadapi seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat, niat kalian, nawaitu kalian dalam mencari ilmu, dan semoga kita sama-sama optimis kita bisa melalui musibah ini. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam daring kimia. Seperti kita ketahui bahwa pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai reaksi asam dan basa. Ibu ulas kembali bahwa suatu larutan itu bisa bersifat sebagai asam dan bisa bersifat sebagai basa. Asam sendiri bisa dibedakan menjadi dua, ada asam kuat dan ada asam lemah. Sedangkan basa itu ada dua macamnya, ada basa kuat dan ada basa lemah. Masih ingat anak-anak apa saja yang termasuk asam kuat, asam lemah, dan basa kuat dan basa lemah? Itu pelajaran kelas 10. Kita ulas sebentar. Untuk yang termasuk asam kuat antara lain ada H2SO4, HCl, HBr, HI. Asam lemah ada HF, H2CO3, CH3COOH. Basa kuat ada golongan 1A dan 2A kecuali Be dan Mg. Seperti anak-anak ketahui bahwa suatu asam itu dikatakan jika pH-nya kurang dari 7. Sedangkan basa pH-nya lebih besar dari 7. Kita ketahui bahwa reaksi asam dan basa itu akan membentuk garam. Contohnya reaksi HCl dengan NaOH membentuk NaCl plus H2O, di mana NaCl merupakan garam yang bersifat netral. Lantas, apakah selalu garam itu bersifat netral? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dan juga apakah NaCl bisa bereaksi dengan air? Nah, itulah topik yang kita pelajari, yaitu hidrolisis garam. Tujuan anak-anak mempelajari hari ini yaitu mengidentifikasi sifat asam basa serta menuliskan reaksi hidrolisis. Adapun manfaatnya, anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro berarti air dan lisis berarti pecah. Jadi, reaksi hidrolisis garam itu merupakan reaksi antara suatu garam dengan air menghasilkan zat yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Garam terhidrolisis ada dua, yaitu hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Dikatakan terhidrolisis total jika kedua-duanya, baik anion ataupun kation dari garam, itu bereaksi dengan air. Sedangkan suatu garam dikatakan terhidrolisis sebagian jika hanya salah satu komponennya saja, entah itu kationnya saja ataupun anionnya saja yang bereaksi dengan air. Macam garam terhidrolisis yang pertama ada asam kuat, basa lemah, kita sebut sebagai hidrolisis parsial. Yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat, kita sebut sebagai hidrolisis parsial. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah, kita sebut sebagai hidrolisis total, karena kedua-duanya baik kation ataupun anion bereaksi dengan air. Nah,
anak-anakku, tadi telah kita uraikan macam-macam garam terhidrolisis, dan beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai larutan asam basa. Untuk garam terhidrolisis tadi, bagaimana suatu garam bisa bersifat asam, basa, ataupun netral? Suatu garam terhidrolisis itu dikatakan bersifat asam jika yang pertama jumlah ion H3O nya lebih besar dari OH-, atau bisa kita katakan nilai Ka-nya itu lebih besar dari nilai Kb. Sedangkan garam bersifat netral jika nilai Ka-nya sama dengan nilai Kb. Sedangkan untuk garam terhidrolisis basa itu jika menghasilkan ion OH- atau nilai Ka kurang dari Kb. Anak-anakku, beberapa minggu yang lalu kita telah melakukan percobaan dan diperoleh beberapa data seperti pada slide. Yang pertama dulu kita uraikan yang satu, garam dari asam kuat dan basa kuat. Kita peroleh contohnya NaCl, diperoleh pH sama dengan 7, menunjukkan bahwa garam bersifat netral. Pada KCl, karena tersusun dari asam kuat dan basa kuat, baik kation ataupun anionnya tidak bereaksi dengan air, maka kita namakan tidak terhidrolisis, sehingga diperoleh pH sama dengan 7. Yang kedua juga kita dapatkan data untuk garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat, diperoleh pH lebih besar dari 7. Dan kita katakan bahwa garam tersebut bersifat basa. Nah, kenapa bisa bersifat basa? Karena anion garam bereaksi dengan air membentuk ion OH-. Adanya ion OH- tersebut menunjukkan larutan bersifat basa. Contohnya pada CH3COONa yang terhidrolisis hanya CH3COO- plus H2O membentuk CH3COOH plus OH-. Sedangkan Na plus dari basa kuat tidak akan terhidrolisis. Untuk KH tetapan hidrolisis, hasil kali konsentrasi CH3COOH dikalikan konsentrasi OH- per konsentrasi CH3COO-. Oke, yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka akan kita peroleh nilai pH kurang dari 7, sehingga garam tersebut bersifat asam. Kenapa bisa bersifat asam? Karena pada kation garam bereaksi dengan air sehingga menghasilkan ion H3O+, atau kita katakan garam tersebut mengalami hidrolisis parsial. Seperti contohnya adalah NH4Cl, maka NH4+ bereaksi dengan air membentuk NH3 plus H3O+, sedangkan Cl- tidak akan terhidrolisis oleh air. Nah, adanya H3O+ tersebut menunjukkan NH4Cl bersifat asam. Sedangkan nilai KH-nya hasil kali konsentrasi NH3 dikalikan konsentrasi H3O+ per konsentrasi NH4+. Oke, yang keempat, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu nilai pH-nya tergantung nilai Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka nilai pH-nya kurang dari 7, atau kita katakan garam bersifat asam. Kenapa demikian? Karena tersusun dari asam lemah dan basa lemah, maka baik kation ataupun anion
bereaksi dengan air, sehingga kita katakan garam tersebut terhidrolisis total. Contohnya pada NH4NO2, baik NH4+ ataupun NO2- terhidrolisis kedua-duanya, sehingga diperoleh tetapan KH hasil kali konsentrasi HNO2 dikalikan konsentrasi NH3. Nah, selanjutnya, jika dari asam lemah dan basa lemah namun nilai Ka-nya kurang dari Kp, maka kita peroleh pH sama dengan lebih besar dari 7, atau kita katakan garam tersebut bersifat basa. Sama seperti poin 3 tadi, karena tersusun dari asam lemah dan basa lemah, maka baik kation dan anion garam bereaksi dengan air akan terhidrolisis total. Contohnya pada NH4Cn, baik NH4+ ataupun Cl- akan bereaksi dengan air, sehingga KH-nya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk yang kelima, garam yang bersifat atau tersusun dari asam lemah dan basa lemah, di mana nilai Ka-nya sama dengan Kp, maka akan diperoleh pH sama dengan 7. Contohnya, atau kita katakan garam tersebut bersifat netral. Contohnya yaitu pada CH3COONH4. Baik kation ataupun anion garam itu bereaksi dengan air, maka kita namakan garam tersebut terhidrolisis total. Pada amonium asetat, baik ion NH4+ ataupun ion CH3COO- akan bereaksi dengan air, sehingga diperoleh KH seperti pada persamaan tersebut. Oke anak-anak, telah kita bahas macam-macam hidrolisis garam, maka kita tarik kesimpulan yang pertama, hidrolisis garam merupakan reaksi antara anion ataupun kation dengan suatu garam dengan air. Yang kedua, garam tidak terhidrolisis jika berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan garam terhidrolisis sebagian jika tersusun dari asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran hidrolisis garam. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.